Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesak, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Yesus menuju Yerusalem. Yesus berjalan di depan murid-muridnya, tegas dan teguh. Beberapa dari mereka yang mengikutinya menjadi gelisah, tetapi Yakobus dan Yohanes tampaknya tidak memahami keseriusan situasinya. Yesus ditemani para muridnya, tetapi dalam arti tertentu Yesus merasa sendirian. Berulang kali Yesus mencoba menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa misinya akan membuatnya ditolak dan diejek, dan akhirnya menderita kematian yang paling kejam. Tetapi mereka tampaknya tidak mampu menangkap pesan itu. Dari sudut pandang mereka, semua ini tidak masuk akal. Saudara-saudari, kadang-kadang kita juga mendengar kata-kata Yesus tentang memikul salib kita setiap hari dan kehilangan hidup kita demi Yesus, dan kita takut akan hidup kita yang demikian itu. Yesus terus mengundang kita untuk mengikuti jejaknya dan memikul salib harian kita dengan mata tertuju pada rumah surgawi kita.
Saudara dan saudari yang terkasih, permintaan Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes adalah murid pilihan Tuhan. Yesus sering mengizinkan mereka untuk menemaninya ketika Yesus pergi sendirian untuk berdoa. Mereka berdua merasakan kasih sayang yang dalam dari Yesus Tuhan kita, dan karenanya tidak mengherankan bahwa mereka ingin berada di dekat Yesus ketika Yesus masuk ke dalam kemuliaannya. Yesus tidak mencela mereka atas permintaan mereka, meskipun hal itu datang pada saat hatinya dibebani dengan keprihatinan. Sebaliknya, Yesus mengundang mereka untuk merenungkan konsekuensi permintaan mereka. Berada di kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaannya berarti melewati ujian yang sama seperti yang harus Yesus alami dengan segera. Mereka harus ditempatkan di kanan dan kirinya pada hari Dia diangkat di kayu salib. Yesus juga mengundang kita untuk mencari hal-hal di atas dan menempatkan ambisi kita pada pemandangan surgawi dan bukan pada kemuliaan duniawi. Saudara-saudari, jika cinta kita kepada Yesus itu benar, maka cinta itu harus tahan terhadap ujian, cobaan, dan penderitaan. Arti sejati dari otoritas. Kebanyakan dari kita lebih suka memerintah daripada menurut. Ambisi dengan cepat mengarah pada persaingan dan perasaan pahit, seperti yang terjadi pada 12 rasul. Yesus segera turun tangan dan memberi kita pelajaran berharga tentang arti otoritas, pelajaran yang harus dicamkan. Otoritas dalam bentuk apapun hanya memiliki satu tujuan, yakni pelayanan. Saudara-saudari, apakah kita melihat otoritas yang diberikan kepada kita sebagai sarana untuk pelayanan? Bagaimana kita bisa lebih seperti Yesus dalam menjalankan otoritas kita? Semoga kita mau melayani setiap orang tanpa peduli siapa mereka. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.